Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan kami Tabir Saham. Pada malam ini kita akan membahas tentang portofolio saya yang mengalami potensial loss hampir sebesar 55% teman-teman. Yaitu dari saham konstruksi. Sebelum kita mulai, please like, subscribe, dan komen dan ketik tombol lonceng apabila Anda ingin mengikuti video kami ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Bisa kita lihat dari sini teman-teman. Ini adalah portofolio saya. Bisa dilihat ada 4 saham konstruksi yang saya pegang teman-teman. Dan semuanya ini adalah saham BUMN, yaitu Wika, PTPP, ADI, WSKT teman-teman. Kenapa saya bilang tadi di depan teman-teman, yaitu adanya potensial loss, yaitu sebesar 55% di saham Wika. Kenapa demikian? Karena saya memegang saham Wika atau membelinya pada tanggal bulan Oktober 2020 sebesar harga 2.200 teman-teman. Sekarang harganya 1.000 teman-teman. Terus juga PTPP bisa kita lihat di 1.600 saya beli, terus last price-nya 1.005 teman-teman, sebesar 3 potensial loss-nya sebesar 38%. Terus ADI bisa kita lihat 28% dan WSKT itu 25% teman-teman. Apabila dari portofolio ini mungkin semuanya pada pusing teman-teman karena dibilang merah semua. Ini bukan yang bagus teman-teman ya, karena kita atau saya membelinya di satu sektor teman-teman, yaitu sektor konstruksi. Harusnya mungkin masukan dari saya teman-teman buat investor pemula yaitu diversifikasi emiten saham kalian, mungkin pilih yang bagus di salah satu sektor konstruksi, terus cari di emiten di sektor yang lain teman-teman. Bisa kita lihat ya, ini sebesar 55% ini teman-teman. Apabila kita punya modal atau nanam saham di Wika itu dengan modal umpamanya 1 juta, mungkin kita potensial loss 550.000 teman-teman. Ini sangat memusingkan atau efek dari psikologi ini sangat terasa teman-teman, karena saya sudah megang saham konstruksi itu dari Oktober, terus 2020 sampai sekarang 2022 teman-teman. Tapi insya Allah saya yakin akan bertumbuh teman-teman. Terus bagaimana kalau umpamanya kita mengalami hal seperti ini teman-teman? Dengan kita lihat wah besar potensial loss-nya. Mungkin ada beberapa tips yang saya berikan, yaitu satu, harus bersabar teman-teman. Karena investor itu berhadapan dengan waktu dan dirinya sendiri teman-teman. Apabila kita tidak sabar, mungkin langsung kita jual, cut loss, dan kita rugi 555.000 teman-teman. Apabila kita langsung cut loss dengan kondisi seperti ini. Terus yakinlah bahkan ada momentum saham yang kita pilih itu akan naik teman-teman, yaitu kita mungkin menunggu momentum. Contoh kalau sekarang mungkin momentum saham konstruksi yaitu dengan tol dan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang lagi gencar-gencarnya, dan juga yang paling fenomenal yaitu pemindahan ibu kota Nusantara teman-teman ke Kalimantan, dan itu berarti membutuhkan infrastruktur dan bangunan, dan yang pasti akan diberikan kepada perusahaan BUMN dulu, baru mungkin setelah itu baru ke swasta teman-teman. Terus juga
yakinlah perusahaan itu akan bertumbuh, teman-teman. Terutama yang kita pilih itu adalah perusahaan bagus. Kebetulan yang saya pilih itu adalah perusahaan BUMN, di mana apabila terjadi apa-apa dengan perusahaan ini, pasti eh, akan maaf teman-teman, akan dibantu oleh pemerintah, teman-teman. Seperti kalau kita tahu sekarang adalah PT Garuda, di mana PT Garuda hampir bangkrut. Terus bagaimana usaha pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan ini dengan memberikan penanaman modal, penambahan modal, teman-teman, dan juga eh, restrukturisasi perusahaan, teman-teman. Salah satu contoh dari perusahaan konstruksi yaitu WSKT, teman-teman. Waskita diberikan oleh pemerintah penambahan modal dan juga restrukturisasi perusahaan sehingga perusahaan itu bisa memperbaiki dirinya dalam masalah keuangan dan juga melakukan right issue kemarin di 2021, teman-teman. Terus terus sebelum kita lanjut, apa yang harus tidak kita lakukan, teman-teman, dalam investasi saham sehingga apabila terjadi momen seperti itu kita masih bisa survive gitu, teman-teman. Yaitu jangan pernah membeli saham itu dari hutang, teman-teman. Seperti kita ketahui, apabila terjadi seperti kondisi itu, bagaimana kita untuk melunasinya, teman-teman? Bunga akan bertambah gitu. Terus sedangkan saham kita sedang jatuh, teman-teman. Sehingga apabila dari hutang itu sangat berbahaya sekali, teman-teman. Terus juga membeli saham dengan uang kebutuhan sehari-hari, teman-teman. Apabila saham kita naik, mungkin bisa kita untuk menutupi kebutuhan sehari-hari kita makan, teman-teman. Tapi apabila itu jatuh, kita mau makan apa, teman-teman? Gitu. Mungkin dalam kita bisa 1 bulan, ternyata 1 bulan itu kita butuh saham. Waduh, itu sangat berbahaya lagi, teman-teman. Terus juga membeli saham dengan credit limit gitu, teman-teman. Di sekuritas atau itu bisa memberikan seperti hutangan atau credit limit. Jadi kita dengan uang yang ada, tapi kita bisa membeli yang lebih banyak gitu, teman-teman. Dengan seperti meminjam dari uang sekuritas itu juga tidak bagus, teman-teman. Dan saran saya, teman-teman, apabila Anda ingin berinvestasi saham, pastikan uang yang Anda gunakan itu adalah uang dingin, teman-teman. Maksudnya apa uang dingin? Uang dingin itu adalah uang yang kemungkinan Anda tidak pakai dalam jangka waktu yang panjang, teman-teman. Mungkin 1, 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun, atau memang Anda eh, bisa tidak menggunakan itu, teman-teman. Jadi istilahnya ketika Anda investasi saham, anggap aja uang itu hilang gitu, teman-teman. Jadi Anda tidak bergantung dengan uang uh, yang yang Anda investasikan itu, teman-teman. Mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Uh, Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi, teman-teman.